Selamat malam Bapak Ibu, Saudara, semuanya yang ada di rumah. Kita akan mulai persekutuan doa 10 hari kita pada malam hari ini. Kita mau menaikkan pujian bersama malaikat di sorga. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan, kalau pada malam hari ini kami semua jemaat-Mu, baik di GKJH Pusat maupun di Pos Cengkong, diberikan kesempatan untuk bisa memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan mendengarkan renungan firman Tuhan, serta berdoa bersama-sama secara online. Ini semua adalah kemurahan daripada Tuhan. Dan kami mau menyerahkan doa 10 malam ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita kembali mau menaikkan pujian Apa Yang Kau Alami. Kau
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Ana Yanti, kita mau siapkan hati, pikiran kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita mau menyanyikan satu lagu, Pribadi yang Mengenal Dirimu. Mari kita akan berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Allah Bapa kami yang mengasihi kami boleh kembali datang di dalam jam doa 10 malam ini. Dan sekarang kami mau tenang teduh, mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu membekali hidup kami, menuntun sehingga kami boleh semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan pada malam hari ini tentang hal mengumpulkan harta terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita sekalian yang mendengar, menyimpan dan melakukannya.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejenak kita akan lihat terlebih dahulu video ini. Dari video ini kita melihat bahwa setiap orang butuh uang. Bahkan sampai anak kecil pun butuh uang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itulah tidak semua orang mau menjadi miskin. Walaupun kadang-kadang ketika dia miskin, justru anaknya menjadi seorang yang berhasil. Ya. Semua orang mau menjadi kaya dan itulah idam-idaman setiap orang. Mereka kadang tidak menyadari justru dari keluarga yang kaya, keluarganya malah berantakan, hidupnya berantakan. Banyak juga bukan yang kita temui. Nah, jikalau demikian, pertanyaannya adalah, bolehkah orang Kristen mencari harta atau mencari uang? Kita terlebih dahulu lihat dari firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10, maka dikatakan Paulus dengan tegas, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Atau di dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut. Artinya kita belajar semut yang bekerja di waktu musim panas. Kalau kita melihat lagi di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 17, jangan mengingini milik sesamamu dan sebagainya. Nah, hukum ini untuk melindungi hak milik dari umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tarik mundur lagi, di dalam Mazmur pasal 24 ayat pertama dikatakan bahwa Tuhan yang empunya bumi serta segala isinya. Kalau Tuhan yang empunya bumi ini dan segala isinya, berarti Dia adalah pencipta dan pemilik. Dengan demikian tidak ada sebutir pasir pun yang menjadi miliknya iblis. Semua adalah milik Allah. Dan kita melihat lagi di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28, Allah mempercayakan miliknya kepada umat manusia. Manusia mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Itu kita bisa lihat di dalam Matius pasal 25 ayat 22. Dengan demikian berarti manusia boleh berusaha, boleh mengeksplor. Tetapi jangan lupa harus dapat mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Artinya mencari harta, mencari uang bukan semata-mata untuk kepuasan diri, tetapi kembali untuk kemuliaan Tuhan. Dan ini menjadi prinsip bagi anak Tuhan. Prinsip yang harus kita pegang. Nah, jikalau demikian pertanyaannya, bolehkah ibadah kita tinggalkan sejenak demi order atau demi uang, harta? Ada orang yang bertanya seperti ini. Ya kali ini gak ibadah dulu deh ya, ini order, dapat order besar. Yang seperti ini bukan memuliakan nama Tuhan, tetapi mempermalukan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena Tuhan yang memberikan perintah hormati, kuduskanlah hari Sabat, tetapi saudara malah mencari harta. Apakah Allah yang memberikan perintah tidak mampu memelihara kita? Jadi bukan memuliakan nama Tuhan, tetapi mempermalukan nama Tuhan. Dengan demikian pasal 6 ayat 22 Injil Matius tadi, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Arti jika matamu baik, maka seluruh tubuhmu pun akan dituntun oleh mata yang baik itu. Seluruh tubuhmu akan terang. Jika apa? Jika kita menerapkan prinsip yang tadi, yaitu kita berusaha dan untuk dipertanggungjawabkan begitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayat 23 katakan, jika matamu jahat maka gelaplah seluruh tubuh. Jadi jika terang yang ada padamu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jikalau dikatakan gelap dan betapa gelapnya kegelapan itu,
Yaitu artinya dia tidak tahu apa yang dikejar adalah bersifat sementara. Jadi jika mata kita jahat, jika kita tidak mengikuti prinsip tadi, maka kegelapan di dalam kehidupan kita, arti kegelapan yang pertama adalah kita tidak tahu apa yang kita kejar. Yang kita kejar itu sementara. Yang ternyata ketika kita mati pun tidak membawanya. Nah, maka ayat yang ke-19 dikatakan, di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Pencuri membongkar serta mencurinya. Mungkin kita bisa katakan ya ngengat karat sekarang bisa diatasi dengan obat, begitu ya. Tetapi Bapak Ibu, kita melihat adanya devaluasi, adanya krisis, adanya kerusuhan. Itu harta bisa langsung hilang. Tidak usah jauh-jauh, sekarang kita sedang mengalami COVID-19. Ya, COVID inilah yang merusak semua sisi. Ya, Bapak Ibu, kita lihat hotel, pariwisata, kuliner, semuanya runtuh semuanya. Membongkar dan mencurinya. Ngengat, karat, merusak semuanya. Itulah harta yang sementara. Dan semuanya ini kita bisa lihat di dalam Alkitab. Contoh yang paling jahat adalah Ayub. Dalam 1 hari semua kekayaannya bisa ludes. Bukankah hal yang nyata? Dan itulah harta yang sementara. Tetapi karena mata kita gelap, kita tidak tahu yang kita kejar itu sementara. Yang kedua, apa artinya gelap? Arti gelap yang kedua adalah demi yang sementara itu dia rela tinggalkan semuanya. Tinggalkan keluarganya. Bapak Ibu, pernah suatu kali saya temui seorang anak mukanya persis dengan pengasuhnya. Tidak sama mukanya dengan papa mamanya. Kenapa bisa demikian? Karena ketemu papa mamanya hanya pagi hari. Malam papa mamanya pulang, anak ini tidak bertemu lagi. Sepanjang hari diasuh oleh pengasuhnya. Maka tidak heran wajahnya mirip dengan pengasuhnya. Gara-gara yang sementara dia rela tinggalkan. Integritas. Mulai ada kecurangan. Mulai sikut sana sikut sini. Demi yang sementara dia tinggalkan Tuhannya. Bahkan demi yang sementara dia rela tinggalkan keselamatan jiwanya. Tidak mau lagi mengenal Kristus. Dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah contoh yang jelas di dalam Alkitab adalah Yudas Iskariot? Demi yang sementara dia tinggalkan keluarga besar bersama Tuhannya. Integritasnya sebagai murid Tuhan, sebagai bendahara tinggalkan. Semuanya tinggalkan, sampai keselamatan jiwanya pun dia tinggalkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu Tuhan memberikan satu kesimpulan ayat 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Gitu ya. Kamu tidak akan dapat mengabdi kepada Allah ataupun kepada Mammon. Secara bersamaan tidak bisa. Kenapa? Karena Tuhan adalah pencipta. Tuhan pemilik hidup kita. Dia ingin supaya kita mengumpulkan harta di surga yang kekal. Yang mendatangkan kemuliaan baginya. Dan janji Tuhan pasal 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan. Jadi utamakan yang kekal terlebih dahulu. Sementara Mammon atau harta juga menguras seluruh energi kita, waktu kita, pikiran kita, sehingga menggelapkan seluruh kehidupan kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira apa yang menjadi pilihan kita? Maukah kita kembali pada prinsip sebagai anak Tuhan, bekerja dan kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan, ataukah kita akan mengejar hanya untuk kepuasan diri kita? Amin. Kita akan mendoakan beberapa doa, pokok doa pada malam hari ini. Ada beberapa yang akan kita naikkan kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Yang pertama,
Kita bersyukur atas pemeliharaannya bagi keluarga jemaat Tuhan, baik yang ada di GKJH pusat maupun yang di pos. Dan kita juga mau mendoakan untuk tangan pemeliharaan Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan kepada keluarga-keluarga kami, baik di jemaat di GKJH Pos dan di GKJH Pusat. Kami bersyukur ya Tuhan, dari hari lepas hari Tuhan selalu sertai, Tuhan selalu pimpin. Ini semua adalah anugerah yang tak terhingga yang Tuhan berikan, sehingga kami masih bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, serta merenungkan firman-firman-Mu ya Tuhan, yang menjadi kekuatan bagi kami. Kami juga mau menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan, ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk yang kedua, kita juga mau berdoa untuk jemaat kita, kerohaniannya agar terus bertumbuh, usaha dan pekerjaannya serta kesehatannya. Mari kita berdoa. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat GKJH yang pada saat ini beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan terus berkati sertai bimbing kami melalui renungan-renungan yang kami dengar via online, agar kerohanian jemaat-Mu terus bertumbuh dan mendapatkan kekuatan juga dalam usaha dan pekerjaannya ya Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak yang mengalami kesulitan ekonomi. Kiranya Tuhan yang menolong di dalam setiap kebutuhan hidup jemaat-Mu ini. Biarlah berkat-berkat-Mu tercurah di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Juga kesehatannya di tengah wabah ini diberikan kesehatan, imun yang kuat yang daripada Tuhan. Dijauhkan dari segala penyakit. Tuhan yang melindungi jemaat-Mu, baik di pusat maupun di pos Cengklong. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Untuk yang ketiga, kita mau berdoa untuk sekolah minggu, baik anak-anaknya maupun guru-guru sekolah minggu tetap setia dan bertumbuh imannya. Juga untuk PAUD Cahaya Kasih, kita mendoakan untuk murid-muridnya, guru-gurunya, dan para donatur. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga mau bersama-sama berdoa bagi sekolah minggu GKJH Pusat dan Pos Cengklong. Bagi anak-anak sekolah minggu, Tuhan pelihara dan Tuhan mau menjaga mereka. Walaupun mereka hanya berkebaktian di rumah via online, tetapi biarlah melalui video dan firman yang disampaikan, mereka boleh tetap setia dan taat kepada Tuhan. Dan hari demi hari mereka boleh bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Untuk guru-guru sekolah minggu juga Tuhan pelihara, Tuhan berkati kehidupannya. Demikian juga untuk PAUD Cahaya Kasih ya Tuhan. Kiranya anak-anak ini walaupun belajar di rumah masing-masing, tetapi mereka tetap mempunyai semangat belajar yang daripada Tuhan. Tuhan berikan kesehatan untuk anak-anak ini walaupun di rumah. Kami doakan juga untuk guru-guru PAUD yang dengan setia memantau perkembangan belajar anak-anak didiknya di rumah melalui PR-PR yang sudah diberikan atau melalui WA. Kiranya terus Tuhan pelihara dan berkati di dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Dan untuk operasional PAUD Cahaya Kasih, kami berterima kasih ya Tuhan untuk para donatur dan orang tua asuh yang sudah setia di dalam mendukung pelayanan ini. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Dan yang terakhir,
Kita juga mau mendoakan untuk bangsa dan negara kita, para pemimpin pemerintahan, tim medis, kestabilan ekonomi dan keamanan kita. Mari kita berdoa. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami mau mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin negeri ini ya Tuhan, dari presiden sampai ke seluruh stafnya, sampai ke seluruh jajaran terendahnya ya Tuhan. Kiranya diberikan hikmat dan bijaksana di dalam mengambil keputusan-keputusan untuk kebaikan negeri ini. Berikan mereka kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Demikian juga untuk kestabilan ekonomi dan keamanan negeri ini. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang mau mencampur tangan di dalam keamanan dan kestabilan ekonomi negara ini ya Bapa. Dan di tengah pandemi ini, untuk tim medis yang terus berjuang dan merawat para pasien yang terkena wabah ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, jaga dan lindungilah mereka ya Tuhan, serta penghiburan yang daripada Tuhan. Biar mereka melewati hari-hari ini dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah rangkaian doa dan permohonan kami. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan tutup waktian doa kita 10 malam hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan sudah memimpin persekutuan doa 10 malam, sehingga kami boleh dikuatkan, diteguhkan melalui pujian, melalui firman. Dan biarlah seluruh doa kami Engkau yang mendengar dan mengabulkan seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Jikalau kami akan melewati malam yang gelap ini, mohon pimpinan dan penyertaan-Mu sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan segar memasuki hari yang baru. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Persekutuan doa sudah selesai. Selamat malam, Tuhan memberkati.